mengatasi kebiasaan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami akan memberitahukan protokol kesehatan yang harus ditaati untuk mengikuti ibadah di tempat ini. Gunakan masker saat berangkat dari rumah. Halaman utama disterilkan dari kendaraan bermotor. Telah disediakan tempat penitipan helm di meja-meja sebelah wastafel. Cuci tangan Anda di tempat yang telah disediakan. Bila terjadi antrean, berjarak satu sama lain. Tempat cuci tangan telah menggunakan kan dan tempat sabun otomatis menggunakan sensor. Anda cukup letakkan tangan Anda di bawah keran, di depan kotak berwarna hitam di leher keran. Cuci dan bilas tangan Anda hingga bersih. Tisu untuk mengeringkan telah tersedia di samping wastafel. Masuk ke disinfektan portal, Anda tidak diperbolehkan melihat ke arah lampu ultraviolet di disinfektan portal. Cek suhu tubuh Anda di termometer yang telah disediakan. Bagi Anda dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, Anda dipersilahkan mengikuti streaming di rumah. Ikuti arahan usher yang akan menempatkan Anda di kursi yang telah ditandai stiker. Bila kapasitas gedung utama telah terisi penuh, maka Anda akan diarahkan ke Aula Ebenezer atau PCN. Hindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Selama ibadah berlangsung, Anda wajib memakai masker yang menutup hidung hingga dagu. Silakan duduk kembali saat lagu penutup selesai dinyanyikan. Usher akan mengarahkan Anda untuk keluar dari gedung utama setelah ibadah. Bagi Anda yang duduk di sayap belakang bawah, Anda akan keluar melalui pintu utama. Bila Anda duduk di sayap depan bawah, Anda akan diarahkan keluar melalui pintu samping. Anda yang duduk di balkon kiri dari mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu depan. Dan Anda yang duduk di balkon kanan mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu utama. Persembahan dapat Anda masukkan setelah ibadah selesai dijalankan. Demikian protokol kesehatan yang harus kita patuhi dalam mengikuti ibadah di GPDI Cokdewi Temanggung. Dan jangan lupa, cek kembali handphone Anda, apakah sudah dalam mode diam atau silent. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kami mau menaikkan setiap pujian kami, bahkan kami mau bermazmur bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, sebab Kau yang layak terima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepadamu, sebab Kau Allah yang baik Tuhan. Kau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah yang hendak kami renungkan setiap hari, setiap waktu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin Tuhan. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin Tuhan. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada.
hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada
Tuhan, nama-Mu menjadi dasar dan alasan untuk kami hidup. Hati kami dapat bergirang Tuhan, menaikkan pujian syukur kami sebab Bapa selalu baik dan teramat baik Terima dalam kasih hidup kami. Tuhan. Tuhan, inilah kami setiap umat-Umat-Mu Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati bersyukur, Engkau lewat Tuhan. setiap pujian penyembahan kami. Dan kami percaya kekuatan yang baru Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bekerjalah kuasa Roh-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, sebab Dia hidup, Dia bangkit, Dia telah naik ke surga. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, terpujilah Tuhan. Shalom, jumpa lagi sama Debbie. Kita mau simak cerita News dulu ya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut. Minggu depan masih ibadah di rumah ya. Yang pengen tahu ringkasan khotbah atau rema harian bisa download COTW Family atau buka website www.gpdicotwtemanggung.or.id. Mama mau kemana? Mau keluar cari makan? Maskernya mana? Tenang, Mama sudah divaksin. Mama, sini tak bilangin. Walaupun sudah divaksin, Mama harus tetap pakai masker. Karena vaksin nggak bikin kebal virus, tapi meringankan gejala kalau terpapar. Oh, gitu ya. Anak kecil aja tahu. Ya udah deh, tak pakai. Kok cuma satu lapis? Dua, Mah. Oke. Gimana? Oke ya?
Gitu ya permisa. Jangan lupa tetap taat protokol kesehatan. Jangan kemana-mana dulu ya. Kita lihat dulu video berikut ini. Shalom, saya Samuel Kurniawan, pengerja GPDI CUTW. Saya datang dan melayani tempat ini mulai tahun 2012. Saya tinggal di Pastori, menjadi bagian dalam ibadah raya sebagai pemuji, pemusik, serta kadang saya dipercayakan untuk memainkan fragmen, membesuk jemaat, bernyanyi bersama dengan para lansia, berbagi pengalaman dengan teman-teman TOTW dan di Pro-M, serta melompat gembira bersama anak-anak sekolah minggu. Dan semuanya itu sangat berkesan bagi saya. Saat ini, saya mau izin pamit dari GPDI CUTW yang sudah bertahun-tahun menerima saya dengan penuh kasih. Saya akan pindah ke Kalimantan dan melayani di sana. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala beserta Oma Els yang turut mendidik saya selama saya berada di tempat ini, serta rekan-rekan pengerja yang bersama tumbuh di dalam pelayanan. Terima kasih juga untuk jemaat yang sudah menerima saya seperti keluarga sendiri. Puji Tuhan, teknologi membantu saya untuk tetap bisa menjalin komunikasi dan berhubungan dengan keluarga besar COTW. Saya juga meminta maaf jikalau mungkin selama berada di tempat ini saya membuat kesalahan yang menyakiti hati Bapak Ibu sekalian. Saya Sam, mohon izin pamit. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Sebab darah-Mu yang berkuasa mengampuni setiap dosa kami. Oleh bilur-Mu kami telah disembuhkan, Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Darah-Mu berkuasa mengampuni dosaku. Dalam kuasa minyak kudus-Mu, Kau menyucikan diriku. Salib-Mu berkuasa menanggung semua sakitku. Dengan kuat kuasa firman-Mu, Kau memulihkan hidupku. Oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan dari sakit dan kelemahan. Pada firman-Mu
kita berdoa. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkuasa Tuhan. Firman-Mu berkuasa atas kami. Firman-Mu berkuasa atas kami. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami disembuhkan. Kami dihidupkan oleh janji Allah. Kami ditopang oleh firman-Mu Tuhan. Kami dikuduskan oleh firman-Mu. Kami terima kepastian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya mau berdoa buat anak-anak 18 tahun ke bawah. Kalian mungkin mulai berpikir, wah situasinya kok sekarang jadi tambah lebih parah. Bahkan kalau kita melihat beberapa waktu lalu, ya sehari yang lalu, pemerintah mencanangkan PPKM untuk khusus Pulau Jawa dan Bali. Dan rasanya seperti harus tinggal di kemah lagi, tinggal di rumah. Ingat, nikmati kuasa ketika harus tinggal di rumah. Nikmati kuasa Allah. Karena itu tema kita di bulan ini. Tapi kabar baiknya, ketika Yakub dia tinggal di kemah, dia menjadi orang yang tenang. Beda memang dengan abangnya. Tapi menarik sekali kalau kalian lihat di dalam Ibrani 11 ayat 9. Yakub bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub tinggal di kemah. Ngapain? Turut menjadi ahli waris dari janji. Ketika tinggal di kemah. Kalau terjemahan bahasa Inggris bahkan menuliskan bukan kemah, menggunakan kata tabernakel. Mereka dwelling, mereka diam di tabernakel. Rumah mereka menjadi tabernakel mereka. Di situ ada janji Allah, ada promise, ada janji Allah yang menopang Abraham, Ishak dan Yakub. Buat anak-anak, buat para orang tua ketika harus tinggal di kemah. Bahkan buat kakek nenek, mungkin kalian seperti Abraham, Ishak dan Yakub harus tinggal di rumah. Kalian tinggal saja di tabernakelnya Tuhan. Engkau menikmati janji Allah. Setiap anak yang ada, setiap orang tua yang ada, mari kita menyerah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau turut bekerja di dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Ketika kami rasanya dibatasi kegiatan jasmani kami, tetapi secara roh kami bisa tangkap. Engkau izinkan kami, Engkau sepertinya paksa kami tinggal di rumah, di tabernakel, di mana Engkau hadir di sana. Gedung gereja boleh ditutup, tetapi gereja Tuhan terbuka bahkan di rumah masing-masing. Gereja Tuhan terbuka di rumah masing-masing. Di situ kami menikmati waris dan janji Allah. Itu terjadi bagi setiap rumah tangga, terjadi bagi setiap anak-anak, terjadi bagi setiap orang tua, terjadi bagi setiap orang yang lanjut usia. Karena kami menikmati waris dan janji Allah, kami mau tetap berserah kepadamu Tuhan. Kami akan menikmati justru kuasa ilahi itu terjadi ketika kami harus ada dalam keheningan. Kami temukan kuasa Kristus terjadi. Engkau yang sudah kemas masa depan kami, sama seperti Engkau kemas masa depan Yakub. Engkau sudah persiapkan dia menjadi Israel, pangerannya Allah. Engkau sudah kemas juga setiap orang-orang muda yang ada. Itu sebabnya ketika kami harus tinggal di tabernakel kami Tuhan, kami jalani dengan iman, kami jalani dengan pengucapan syukur, kami jalani di dalam damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami dengarkan firman Allah, sebentar kami juga akan sehidangan dengan Engkau. Berfirmanlah kepada setiap kami siap untuk mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya. Walaupun mungkin di hari tanggal 3 kemarin
pemerintah pusat mencanangkan PPKM, program pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, lebih luas lagi untuk Pulau Jawa dan Bali. Kami juga di Temanggung, ya, jadi memang sejak minggu terakhir kita sudah meniadakan kebaktian tatap muka. Tapi mari, sama seperti tema kita, nggak ada yang kebetulan. Kalau di bulan Juli ini kita masuk kepada sebuah tema, coba diangkat dulu dari Kejadian 25 ayat 27. Kejadian 25 ayat 27 mengatakan, lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang. Bapak Harapan Pasar Ibu sempat sampaikan, seleranya adalah selera padang belantara. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Seorang yang tenang, yang tinggal di kemah. Kelihatannya memang tidak terkenal, kelihatannya memang seperti pekerjaan menganggur. Dan kalau saudara melihat di pasal-pasal berikutnya, kalau saya tidak salah ya, kalau saya tidak salah ingat, di dalam Kejadian pasal 36, Esau itu sudah jadi raja-raja. Keturunan Esau sudah jadi raja. Ada kerajaan-kerajaan Edom. 36 atau 37. Sedangkan Yakub masih tinggal di kemah bersama dengan anak-anaknya. Jadi kita lihat kadangkala memang ketika kita ikuti jalan Tuhan, kelihatannya kok yang sepertinya tidak ikuti jalan Tuhan, yang menghina hak kesulungan kok kayaknya lebih diberkati. Sedangkan saya yang sudah tinggal tenang, saya yang sudah tinggal dalam percaya kepada Tuhan, menikmati janji Tuhan, kok masih tinggal di kemah, belum punya rumah, masih di kemah. Tapi saya sampaikan, Allah tetap punya rancangan. Allah menopang Yakub, Allah menopang anak-anaknya, bahkan Allah punya rancangan yang luar biasa bagi mereka. Dan rancangan Allah itu lebih kekal, lebih langgeng daripada yang bisa dicapai oleh kenyataan fakta. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tetaplah kita tinggal tenang. Hari ini kita akan masuk kepada sebuah tema. Ya, tema untuk hari ini adalah Tuhan adalah Allah yang memberikan istirahat atau kelegaan. Karena kita semua butuh, kadang-kala mungkin ada di antara saudara sudah merasa, Tuhan rasanya capek kalau begini. Sudah 1 tahun didera pandemi, perekonomian giliran mau bangkit. Sekarang sudah ada gelombang yang kedua yang rasanya lebih parah. Dan saudara, bahkan semalam-malaman banyak kali mungkin saudara nggak bisa tidur. Tubuh saudara berbaring. Saudara ada di kamar, tapi sampai pagi engkau nggak pernah bisa tidur. Kabar baiknya, Tuhan mau memberikan kelegaan. Tuhan yang mau memberikan istirahat. Coba kita lihat satu pasal yang lazim sekali. Mazmur 23. Kita baca seluruh pasal ini. Mazmur 23 mulai ayat yang pertama mengatakan ini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara mulai berpikir di tengah pandemi, siapa yang memberi saya uang, rezeki saya terganggu. Ingat, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris bahkan diawali, coba bisa ubah. Surely, pasti. Pasti. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Pasti. Kembali lagi bahasa Indonesia. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku dengan pasti. Ya memang rasanya ada kesusahan, tapi pasti ada kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita seumur hidup. Dan kabar baiknya, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita dipelihara dalam tabernakelnya Tuhan sepanjang masa. Kadang-kala kita mulai berpikir, kenapa harus terjadi? Bahkan mungkin ada di antara saudara yang mengikuti streaming ini. Saudara dalam kondisi saudara sedang diisolasi karena terpapar. Saudara sepertinya kehilangan pengharapan. Tapi saya hanya mau sampaikan, ketika kita melewati lembah bayang-bayang maut, ada gada dan tongkat Tuhan yang menghibur. Dan surely, pasti, goodness and mercy shall follow you. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita all the days. Setiap hari-hari hidup kita. Bukankah ini firman Allah? Dan kembali lagi, ketika Tuhan sampaikan firman, Tuhan bukan hanya, saya mau beritahukan, Tuhan bukan hanya menghibur. Tuhan bukan hanya memotivasi. Tuhan bersungguh-sungguh dengan firman. Tapi permasalahannya, apakah kita jadikan dia gembala? Atau kita jadikan diri kita gembala atas diri. Digembalakan oleh Tuhan gak mau. Kita ini domba. Dan kita domba. Domba itu adalah makhluk yang lemah. Dan domba butuh istirahat. Mari kita melihat, hari ini kita berbicara bahwa Tuhan yang memberikan istirahat. Tapi poin yang pertama, domba butuh istirahat. Saya mau beritahukan, domba adalah binatang pertama yang bisa dijinakkan manusia. Baik Alkitab menuliskan, ilmu pengetahuan, kalau saudara searching di Wikipedia, di Google, maka saudara akan temukan, domba adalah binatang pertama yang bisa dijinakkan. Kalau saudara yang mencatat, saudara catat saja. Kejadian 4 ayat yang kedua, dituliskan, Habel menjadi penggembala domba. Kejadian 4 ayat yang kedua, Habel. Jadi sebelum ada yang lain-lain, Habel yang pertama kali menggembalakan domba. Jadi domba itu diciptakan untuk digembalakan. Kalau saudara mungkin lihat ada kuda liar. Ada kambing gunung, kambing liar. Tapi domba, sebagian besar dari keluarga jenis domba, semua domba harus digembalakan. Pak, kalau di New Zealand, di Selandia Baru, ada jutaan domba berkeliaran. Iya, tapi mereka tetap harus digembalakan. Domba butuh gembala. Kenapa? Karena domba adalah salah satu binatang yang tidurnya paling pendek. Maksimal dalam satu hari, domba hanya tidur 4 jam. Maksimal dalam satu hari. Tapi sekalipun dalam satu malam dia tidur 4 jam, domba butuh istirahat. Di dalam kelompoknya, domba itu harus berkelompok. Dan di dalam kelompoknya, di dalam penggembalaan,
Dia akan beristirahat untuk apa? Untuk memamah biak apa yang dia sudah makan. Dia butuh ruang nyaman, dia butuh tempat perlindungan di mana dia bisa istirahat dan memamah biak. Kita semua domba, mungkin ada di antara saudara kayaknya, jangankan 4 jam, semalam saja tidur hanya 40 menit. Dan rasanya sepanjang hari saudara pusing karena kurang tidur, terlalu banyak pikiran. Engkau butuh gembala. Dan Tuhan sudah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan. Masih tersedia perhentian di dalam Tuhan. Coba kita lihat Ibrani 4 ayat yang ke-9 mengatakan, masih ada perhentian. Masih tersedia suatu hari perhentian, yaitu hari ke-7 bagi umat Allah. Masih ada rest yang Allah sediakan. Tapi rupanya kalau saudara melihat dari Ibrani 4 dari ayat yang pertama, enggak semua orang terima restnya itu. Enggak semua orang yang terima. Ayat yang ke-7 memang mengatakan karena ketidakpercayaan mereka, ya. Karena kekerasan hati. Kenapa tidak percaya? Kenapa keraskan hati? Karena kalau saudara lihat berulang kali saya sudah sampaikan di ayat pertama dan kedua, firman yang disampaikan kepada mereka dan kepada kita sama. Tapi firman itu nggak pernah bercampur dengan iman. Firman yang didengar hanya menjadi firman yang didengar. Dan nggak pernah membangkitkan iman. Sehingga tidak alami restnya Tuhan. Padahal hari perhentian itu masih tersedia. Itu sebabnya mari sebagai domba-dombanya Allah. Bahkan Nabi Yesaya sudah menubuatkan. Coba kita melihat di dalam Yesaya 28. Yesaya 28 ayat yang ke-12. Yesaya 28 ayat yang ke-12 sudah menubuatkan. Dia telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat perhentian. Tapi mereka nggak mau dengar. Tuhan sudah sediakan, dia gembala kita, dia sediakan tempat perhentian. Tapi berapa banyak kali orang, tapi Tuhan, saya akan bertanggung jawab atas keluarga saya akan bertanggung jawab gimana masa depan saya. Benar. Engkau bertanggung jawab atas keluarga, engkau bertanggung jawab atas hidupmu, engkau bertanggung jawab atas situasi. Nanti sore kita akan berbicara, tetap ada Tuhan di sorga. Kenapa engkau tidak nikmati saja hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan? Seringkali kita sama seperti umat Allah, enggak mau dengar, sehingga kayak ada ayat 13. Harus tambah ini, tambah itu, tambah ini, tambah itu. Coba lihat ayat yang ke-13. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, mereka maunya mendengarkan firman Tuhan yang berkata, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Supaya dalam berjalan, mereka akhirnya jatuh terlentang, sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Tuhan sebetulnya sudah sediakan perhentian. Domba butuh istirahat. Waktu Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa yang letih lesu? Mereka yang terlalu sibuk dengan, ya kembali lagi, semua yang nampaknya agamawi, tapi nggak pernah menyempurnakan hidup mereka. Hari ini, di dalam situasi yang seperti ini, kita ini domba. Berapa banyak yang yakin bahwa saudara adalah domba yang butuh istirahat? Saudara boleh angkat tangan. Bapa di sorga, engkau melihat tangan yang terangkat.
Kami butuh istirahat di dalam Engkau saja Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kami lelah, capek. Tuhan, tenangkan kami. Biarlah firman itu bercampur dengan iman. Kami istirahat di dalam Engkau. Engkau adalah gembala kami. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Domba butuh istirahat. Yang kedua, poinnya sederhana. Gembala itulah yang menyediakan tempat istirahat. Bukan domba, coba cari. Kalau saudara kembali lagi kepada Mazmur 23, ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Siapa yang mencari padang yang berumput hijau? Gembala. Siapa yang menyediakan air yang tenang? Gembala. Ayat itu tidak pernah berkata, gembala akan menyuruh domba-dombanya cari sendiri padang yang berumput hijau. Tapi gembala yang menyediakan. Kembali lagi, ketika Daud dia menuliskan, saya mau beritahukan, Daud dia menuliskan karena itu pengalaman hidupnya. Dia seorang gembala. Dan saya mau beritahukan, di tanah Yudea, yang namanya padang berumput hijau, kadangkala kita mulai berpikir, ya benar-benar padang yang hijau. Tidak. Di tanah Kanaan, di tanah Yudea itu, tanahnya berbatu-batu, saudara. Tetapi gembala dia tahu di mana dia menyediakan yang terbaik. Di mana domba bisa merasa aman. Sekali lagi, domba memang istirahatnya hanya 4 jam semalam. Tetapi domba butuh tempat di mana dia merasa aman dalam lindungan gembala. Dan kabar baiknya gembala kita, gembala yang luar biasa. Coba saudara lihat nubuatan Nabi Yeskel. Yeskel 34 ayat 11 sampai 16. Secara cepat saja, Yeskel 34 ayat 11 sampai 16. Tuhan mengatakan ini, sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku mencari domba-dombaku. Aku menyelamatkan mereka dari segala tempat. Kata aku dengan huruf besar, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan pada hari kegelapan. Hari berkabut, nggak ada kepastian. Situasi kita kan kayak hari berkabut dan hari kegelapan. Perhatikan, gembala agung kita, Tuhan, aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri, membawa mereka ke tanahnya. Tuhan yang sudah sediakan tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Jadi saudara lihat, Tuhan yang bertanggung jawab. Di padang rumput yang baik, akan ku gembalakan mereka. Di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Aku akan membiarkan mereka berbaring, membiarkan kita istirahat. Demikianlah firman Tuhan Allah. 16 terakhir. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kusembelih. Oh enggak. Kalau yang gemuk dan yang kuat disembelih, Revi yang pertama kali. Akan kulindungi, kabar baiknya buat yang gemuk dan yang kuat tetap dilindungi Tuhan. Amin. Saudara merasa puji Tuhan masih terpelihara. Saudara gemuk sehingga banyak orang berkata, Mbak, saya kok tambah lemu. Mas kok tambah lemu. Yang gemuk dan yang kuat tetap dilindungi Gembala Agung.
Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wow. Gembala yang menyediakan. Gembala agung kita. Ini nubuatan dari Gembala agung, dia sediakan tubuhnya. Sebentar kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Bukan berulang kali. Setiap kali sebelum kita makan tubuh Kristus, kita mengulangi 1 Korintus 11 ayat 24. Inilah tubuhku yang sudah terpecah bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya itu adalah padang penggembalaan di mana kita makan dengan ini. Terus ayat yang ke-25. Inilah darahku. Darah perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darah Tuhan sendiri. Tubuh dan darah. Yesus sediakan tempat penggembalaan di dalam tubuhnya. Kok bisa, Pak? Yesus pernah ngomong, Yohanes 6, 55 dan 56. Yohanes 6 ayat 55 dan 56. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat 57-nya, klik. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Kita bukan hidup karena soal sekedar rezeki makan yang kita. Waktu kita terima padang penggembalaan dirinya sendiri, Yesus. Barang siapa memakan Yesus akan hidup oleh Yesus. Wow. Gara-gara PPKM mungkin rasanya rezekimu jadi seret. Ketika kita terima tubuh dan darah Kristus, kita akan hidup oleh Yesus. Hidup oleh janji Allah. Engkau mungkin terpapar, engkau mungkin sedang sakit, bahkan engkau punya sakit yang lain, yang parah, yang menurut orang enggak mustahil. Barang siapa terima, percaya, engkau akan hidup oleh aku. Yesus yang ngomong. Diagnosis dokter mulai berkata, kamu harus begini, engkau sudah begini, ada klep yang sudah rusak begini-begini. Tapi engkau akan hidup karena Yesus. Dia yang hidup rela mati supaya kita yang mati bisa hidup. Dia yang sehat rela disakiti supaya kita yang sakit disehatkan. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya di dalam kemiskinannya kita diperkaya. Dia yang mulia jadi hina supaya kita yang hina kita dimuliakan di dalam dia. Itulah gembala. Gembala sediakan. Dan semua itu hanya karena kasih karunia. Kita semua adalah makhluk ciptaan. Tapi kita semua sudah jatuh dalam dosa. Bagaimana memulihkan semua yang sudah jatuh dalam dosa? Kita butuh penebusan. Dan penebusan nggak bisa dilakukan oleh satu orang pun, oleh satu sistem. Nggak ada sistem yang bisa membuat manusia yang sudah berdosa bisa tertebus. Nggak ada. Nggak ada sistem agama yang bisa membuat manusia yang sudah berdosa kemudian menjadi manusia yang kudus. Nggak ada. Kita butuh penebusan. Kita butuh penebus. Kita butuh juru selamat. Dan itu sudah disediakan oleh gembala. Domba butuh istirahat. Dan gembala menyediakan. Responi saja gembala. Responi dia ketika dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau. Semua hanya karena kasih karunia Allah. Yang ketiga, domba ikuti gembala.
Mazmur 23 tadi ayat yang ketiga, coba lihat. Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Saudara, kita semua nggak bisa masuk ke dalam kebenaran kalau kita hanya coba cari kebenaran. Kita coba, saya lakukan kebenaran ini, saya lakukan kebenaran ini. Kita butuh gembala yang menuntun kita di jalan yang benar. Karena namanya. Karena namanya. Dan siapa namanya? Yesus. Kita butuh dia. Kita ikuti gembala. Apapun keadaan saudara, saudara sehat ataupun saudara sedang sakit, ikuti saja gembala. Saudara orang muda, engkau remaja, anak-anak, pemuda, sampai mungkin engkau sudah lanjut usia, tetap ikutlah. Sebuah lagu lama kan mengatakan, ikutlah Tuhan sekarang. Ikutlah selamanya. Segala kesusahan dia tanggung. Dia pimpin sampai surga. Seringkali kemudian di medley kepada hanya Yesus. Hanya Yesus. Ikuti gembala kita. Siapa gembala kita yang menuntun kita di jalan yang benar karena namanya Yesus. Dan kabar baiknya ketika kita ikuti dia di jalan yang benar oleh karena namanya. Coba kita lihat yuk. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Mari kita membacanya bersama-sama. Mungkin hari-hari ini saudara sepertinya sedang tergoncang. Di minggu pertama saudara sedang tergoncang. Di hari kedua PPKM ini saudara sedang tergoncang. Ucapkan dengan iman. Ini perkataan gembala. Bukan soal gembala manusia. Ya, saya gembala saudara secara manusia. Tapi ini adalah gembala agung kita. Tuhan sendiri yang mengatakan. Mari kita ucapkan. 2, 3, mulai. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Ketika hati kita teguh, bagaimana kita teguh? Dengar firman, firman membangkitkan iman. Dengar firman, firman membangkitkan iman. Hatimu teguh. Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Bahkan kabar baiknya ayat 12-nya mengatakan, Yesaya 26 ayat 12-nya akan mengatakan begini. 26 ayat 12. Kita ucapkan sekali lagi. Gembala sedang bertindak buat kita. Lebih daripada gembala, saya gembala manusia terbatas. Tapi gembala agung kita sedang bertindak. Mari kita baca. 2, 3, mulai. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Semua yang percaya katakan, Tuhan yang melakukannya bagi kita. Bukan berarti kita nganggur, kerjakan saja bagian kita. Tapi Pak, saya nih orang tua, saya bukan anak milenial, saya nggak tahu gimana caranya online. Gimana caranya kerja dari rumah. Saya nggak tahu. Ada kabar baik. Ayat terakhir, Matius 6 ayat 34. Tapi saya akan baca di dalam The Message. Menarik sekali. Matius 6, langsung saja pakai bahasa terjemahannya. Berikan seluruh perhatianmu pada apa yang Tuhan lakukan saat ini. Dan jangan khawatir tentang apa yang mungkin dan apa yang mungkin tidak terjadi pada besok. Tuhan akan membantumu menghadapi hal-hal sulit apapun yang muncul ketika saatnya tiba. Kadang-kala kan hidup kita jangan-jangan,
Berarti kan mungkin atau mungkin tidak. Tuhan katakan, jangan fokus kepada yang mungkin atau yang mungkin tidak. Fokus saja kepada Tuhan. Tuhan akan berikan pertolongan. Coba munculkan lagi. Coba munculkan lagi. Tuhan akan membantumu menghadapi hal-hal sulit apapun yang muncul ketika saatnya tiba. Kalau memang butuh pertolongan di saat itu, nanti Tuhan akan bertindak saat itu. Firman Allah sudah mengatakannya. Sekarang permasalahannya, firman yang sama diberitakan kepada semua orang. Tapi apakah firman ini membangkitkan iman? Ingat, kita adalah domba-domba butuh istirahat. Kemudian yang kedua, gembala dia sudah sediakan. Gembala sudah sediakan. Yang ketiga, kita domba hanya cukup ikuti gembala. Ikuti saja. Dia sudah tahu. Dia sudah tahu yang terbaik buat kita. Itu sebabnya datang kepadanya. Mulailah berserah kepadanya. Cari Tuhan. Terima kasih. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari sekali lagi katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di jalanku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
seperti yang kami imani. Jadi seperti yang kami responi. Jadi seperti yang kami imani Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh hebat Tuhan. Kau ajaib perkasa, berbuat. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami punya gembala yang menyediakan. Kami punya gembala yang tahu kami yang kami butuhkan. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kami mau ikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mau ikuti firman-Mu Tuhan. Kami mau imani apa yang Engkau sudah sampaikan Tuhan. Kami aman di dalam Engkau. Bahkan kalau sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Itu adalah padang penggembalaan yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Karena tubuh-Mu adalah makanan sejati. Darah-Mu adalah minuman sejati yang memberikan kami hidup. Kami akan hidup oleh karena Yesus. Memang kami masih harus kerjakan bagian kami, tanggung jawab jasmani kami. Tapi kami hidup oleh Yesus. Kami hidup oleh Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang dalam kesendirian, Gembala menyertai, menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun penyakit mereka, Engkau sembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu, kami disembuhkan. Begitu juga Tuhan, mereka yang mungkin dalam keputusasaan, Engkau berikan pengharapan, Engkau nyatakan mujizat-Mu. Karena kami percaya, karena salib-Mu kami hidup. Terima kasih Tuhan. Sementara saudara mempersiapkan tubuh dan darah Kristus, saudara bisa gunakan apa saja. Kalau di sebelah saudara, ya kalau saudara sudah dapatkan hosti dan anggur, saudara gunakan. Tapi kalau saudara mungkin tidak punya apa-apa, saudara bisa gunakan apa saja yang di sekitar saudara. Nggak usah besar, kecil saja. Entah itu kerupuk, entah itu roti. Saudara sediakan juga minuman yang ada di sekitar saudara, yang saudara bisa jangkau. Tapi kita imani, kita sedang memperingati, kita sedang masuk kepada penggembalaannya, ke dalam padang rumput yang Dia sediakan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup,
Mari roti kita angkat bersama-sama. Kita persiapkan dan kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atas roti itu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita itu adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus? Makanan sejati. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang cawan anggur kita angkat. Kita dengarkan pembacaan. Demikian juga Yesus mengambil cawan. Lalu berkata, cawan ini adalah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur di tangan kita itu adalah darah penebusan, darah perjanjian. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan diminum. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya karena salib-Mu kami hidup. Hanya karena korban-Mu di kayu salib yang sempurna, kami terima anugerah-Mu. Apapun keadaan kami, inilah pengakuan kami dengan iman. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Inilah doa kami. Karena salib-Mu kami hidup, kami menang. Karena kami percaya Gembala Agung kami lebih berkuasa daripada keadaan kami. Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mau berdoa secara khusus buat saudara yang berulang tahun di bulan Juli. Saudara mungkin gak ada di gereja, tapi Tuhan ada bersama saudara. Angkat tangan saja dengan iman. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di sorga, Engkau melihat mereka yang berulang tahun di bulan Juli. Dari awal bulan sampai akhir bulan. Diberkatilah mereka dengan damai sejahtera-Mu. Mereka adalah domba-domba gembalaan-Mu Tuhan. Engkau bertanggung jawab atas hidup mereka. Engkau sudah menyediakan padang yang rumput hijau dan air yang tenang untuk menyegarkan hidup mereka. Engkau menuntun mereka di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Kristus adalah kepala, Kristus adalah pahlawan perang. Dan kami juga terima kemenangan. Bahkan mereka yang berulang tahun di bulan Juli ini lebih daripada seorang pemenang. Karena Kristus yang berlaku atas hidup mereka. Roh yang membangkitkan Kristus tinggal dalam kami. Sehingga apapun yang sudah mati akan dibangkitkan. Dan terima kasih itu terjadi bagi setiap kami maupun mereka yang berulang tahun di bulan Juli ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Mari saudara-saudaraku sekalian, kita jalani bulan yang baru ini dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Engkau layak menerima waris dan janji Allah. Karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib melayakkan engkau menjadi anak-anak Allah.
engkau menikmati penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran, dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi roh, jiwa, tubuhmu, alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadarmu, keluarga serta orang di balik bayangmu, dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, wabah, kecelakaan, bencana, kuasa kegelapan, roh jahat, ataupun dari pelecehan-pelecehan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan berkati. Oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-Mu ku telah disembuhkan dari sakit dan kelemahan. Pada firman-Mu aku percaya, ku menerima kesembuhan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.